wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Mas Sidik. Pada kesempatan kali ini saya doakan saudara-saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun sehingga dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membagikan sebuah cara ataupun sebuah tips bagaimana caranya membuka mata batin dengan cepat, yaitu dengan sebuah ramuan yang nanti akan saya jelaskan di video ini. Makanya jangan di skip, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang baru saja melihat video ini, silahkan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, karena akan banyak sekali konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, langsung saja. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah cara ataupun sebuah tips ya. Tips kali ini ataupun cara ini adalah berguna untuk membuka mata batin dengan cepat, yaitu dengan sebuah media ramuan daun sirih. Seperti yang sudah kita ketahui, di Indonesia ini banyak sekali daun-daun sirih yang berguna untuk sarana pengobatan dan lain-lainnya. Yang jelas intinya di daerah kita pun banyak sekali daun-daun sirih yang dapat kita manfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya yaitu untuk membuka mata batin dengan cepat. Baiklah, yang perlu kita siapkan adalah sebelum kita memulai amalan ataupun sebelum kita memulai sebuah riyadhah dalam membuka mata batin tersebut, hal yang pertama yang perlu Anda perhatikan terlebih dahulu adalah Anda siapkan terlebih dahulu sebuah daun sirih ya. Jumlahnya harus ganjil, bisa 7, bisa 9, bisa 11, bisa juga 15, terserah kita. Intinya harus ganjil ya. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan adalah sebuah garam, garam yang kasar ya, yang masih berbentuk seperti sebuah kerikil-kerikil, atau garam yang belum dihaluskan seperti itu. Kemudian yang perlu kita siapkan yang ketiga adalah sebuah minyak non alkohol, yaitu minyak misik putih bisa, minyak cendana bisa ya. Setelah tiga bahan tersebut kita temukan atau kita mempunyai bahan tersebut, maka tumbuklah daun sirih beserta garam tersebut dalam suatu wadah. Tumbuk sampai halus. Kemudian setelah halus, maka kita campurkan sedikit saja minyak wangi yang sudah kita siapkan, baik itu minyak misik ataupun minyak cendana, sedikit saja, asal yang penting tercium aroma harum dari ramuan kita tersebut. Setelah selesai, apabila kita ingin memulai sebuah ritualnya, maka pada malam hari jam 12 malam ke atas ataupun jam 1 ke atas, kita harus mandi wajib ataupun harus kita mandi junub ya. Intinya bukan apa-apa, hanyalah untuk mensucikan diri kita dari najis yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Setelah kita selesai mandi tersebut, maka kita melanjutkan dengan sholat hajat 2 rakaat bisa ataupun 4 rakaat bisa. Intinya 2 rakaat dalam satu sekali salam, seperti itu. Setelah kita selesai sholat, kemudian kita bertawasul seperti biasa, tawasul kepada guru-guru kita, tawasul kepada nabi-nabi kita, pada wali-waliullah, pada orang tua kita, pada diri kita, terserah. Intinya adalah tawasul sebagaimana mestinya yang sering kita lakukan. Setelah selesai bertawasul tersebut, maka kita ambil ramuan yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah kita campur dan yang sudah kita haluskan tersebut, kita taruh di depan kita. Kemudian kita membaca sebuah doa yang intinya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ridhonya agar ramuan yang kita siapkan tersebut dapat berguna untuk membuka mata batin kita maupun untuk melihat hal-hal gaib yang kita kehendaki. Setelah kita niat untuk membuka mata batin tersebut, maka kita harus mewiridkan sebuah syahadat seperti biasa. Syahadatnya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita baca sebanyak 1000 kali. Jadi dalam membaca syahadat tersebut, dalam 1000 kali tersebut,
kita niatkan terlebih dahulu untuk bertujuan membuka mata batin kita dengan media daun sirih tersebut. Setelah kita selesai membaca syahadat sebanyak 1000 kali tersebut, kemudian kita tiupkan ke ramuan yang sudah kita siapkan tersebut. Memang sedikit lama ya dalam membaca syahadat sebanyak 1000 kali, kira-kira itu sekitar 1 jam atau 2 jam. Bagi yang belum terbiasa mungkin bisa sampai 3 jam ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Setelah selesai kita meniupkan ke ramuan tersebut, sudah siap kita gunakan dan siap untuk dites. Setelah selesai, akan lebih baik ramuan tersebut kita masukkan ke suatu tempat atau ke suatu botol agar lebih tertata rapi dan kita lebih praktis dalam menggunakannya. Kemudian apabila kita berniat untuk mencoba ataupun berniat untuk memakai ramuan tersebut, kita cari dahulu lokasi tempatnya yang kira-kira angker ataupun yang kira-kira dipercaya ada banyak sekali makhluk-makhluk gaib di sekitar tempat tersebut. Setelah kita mendatangi lokasinya tersebut, kemudian kita oleskan ramuan tadi ke arah cakra ajna di sini, yaitu antara tengah-tengah alis dan di atas pangkal hidung, yaitu di sini ya. Kita oleskan sedikit saja. Kemudian kita oleskan ke arah jempol kaki, yaitu di sela-sela jempol kaki antara jari kaki di kedua kaki kita ya. Setelah kita oleskan keduanya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melihat hal-hal gaib atau fenomena-fenomena gaib yang ada di lokasi tersebut. Kita boleh membaca sebuah kata-kata afirmasi ataupun sebuah kata-kata mengundang seperti yang ada di televisi misalnya, atau sebagainya untuk dapat hadir. Kita afirmasikan kata-kata tersebut, hadir berulang-ulang kali ya. Insya Allah tidak beberapa lama kita akan melihat sebuah fenomena gaib yang ada di lokasi tersebut. Alangkah lebih baiknya dalam kita sebelum mencoba ritual ini untuk dapat kita memantapkan keyakinan kita, untuk dapat kita menteguhkan niat kita bahwasanya setelah kita melihat fenomena tersebut, kita tidak akan lari ataupun kita tidak akan takut ya. Apabila mental kita belum terlalu cukup, alangkah lebih baiknya untuk mengajak seorang teman ataupun beberapa teman, akan lebih baik dalam mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi dalam mengungkap fenomena gaib yang ada di tempat tersebut. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Apabila ada salah kata, itu murni dari kebodohan saya sendiri, dan apabila ada sebuah kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanyalah manusia bodoh yang tidak tahu apa-apa dan hanya diberi sedikit pengetahuan untuk dapat menyampaikannya kepada saudara-saudara sekalian. Baiklah, saya akhiri. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar. Apabila Anda suka dengan video saya, silahkan like. Namun apabila Anda tidak suka, dislike saja. Dan jangan lupa subscribe untuk dapat melihat video-video terbaru dari saya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.